Guys, hari ini kita ketemu sama Sarah Fajira. Hai. Kita kebetulan ada di acara Padi Ribuan Sang Menghibur. Terus Sarah Fajira ini such an honor to be here. Saya juga senang banget karena Padi bisa collab sama Sarah Fajira yang dia tuh kan hits banget kan ya. Pasti udah pada tahu. Dan aduh, baru kali ini kita ketemu ya. Enggak, pertama yang waktu dinner juga. Beberapa kali. Tapi kita nggak ini. Beberapa kali sering ketemu sih waktu Mas Piyu rambutnya masih panjang banget. Masa sih? Apa nih? Masa lalu. Nggak begitu ini sih, maksudnya nggak banyak orang tahu juga aku siapa gitu. Gitu sih. Kapan itu ya? Berarti udah pas waktu di Surabaya berarti ya? Surabaya, Jakarta. Kenapa kita nggak tahu waktu itu ya? Iya, mau kenalan malu. Aku mau nanya, Sarah Fajira punya sayangan nggak? Saya aku lihat sih pasti kamu ada sesuatu yang kamu ini sayangan atau pet atau apa gitu. Kesayangan kalau kayak hewan peliharaan itu aku suka banget sama kucing. Dan kalau kayak orang, aku punya kesayangan sendiri tuh ya adik aku sendiri sama mama aku. Kamu berapa bersaudara itu? Aku 3 bersaudara. Itu adik kamu satu-satunya berarti kan? Kamu berarti nomor 2 ya? Aku nomor 2, kakakku nomor 1. Iya. Kalau kakak pasti di atas kita kan. Kalau adik di bawah kita. Udah tahu. Kayak literally banget ya ngomongnya ya. Iya, makanya dia tadi kakak di atas aku. Iya. Terus adik di bawah. Aku baru lagi ngomongnya kayak terlalu diistilah banget. Terus suka kucing itu sejak kapan? Dari kecil sih, memang karena orang tua itu ngenalin kita sama kucing biar apa ya? Mungkin maksudnya mereka kucing ini juga makhluk hidup dan kalian juga harus sayang sama mereka. Ya dari kecil kita diajarin untuk apa? Untuk punya rasa sayang, untuk punya rasa memelihara, merawat. Betul. Karena kadang kalau kita kecil tuh kadang kan maunya ada kucing atau ada anjing, tapi udah dibuat main-main doang. Kita nggak dikasih tanggung jawab untuk meliharanya. Itu kadang yang memang harus diajarin sama orang tua. Iya. Paling disukain kucing yang apa? Aku tuh sebenarnya suka apa ya? Emang ada sekarang? Anggora sih. Iya. Anggora Persian suka. Anggora Persian suka gitu. Kampung pun aku suka. Iya. Pokoknya segala kucing yang apa ya kayak Sphinx pun aku suka gitu. Sphinx yang nggak ada bulunya itu ya? Itu ini banget ya, kayak tikus ya, kayak kadang ngeliatnya. Tapi itu mahal banget bang. Oh ya? Mahal banget. Percaya nggak percaya nih, kucing itu bantu kita buat ngilangin stres loh. Oh ya? Dan apalagi waktu kita tidur nih, terus dia tidur di sebelah kita, dia itu nyerap aura negatifnya kita gitu. Nyerap energi negatif kita gitu. Makanya itu kamu baca dari mana? Aku baca di artikel sih. Oh, iya? Di artikel. Maka dari itu kita kalau tidur sama kucing itu kan rasanya kayak nyaman gitu. Kalau aku sih sebenarnya aku nggak begitu suka kucing. Aku dari kecil itu suka binatang itu anjing. Dan aku dulu memang kadang nggak terlalu merhatiin banget kalau kucing sampai seperti itu. Apalagi kalau sampai buat aku kucing sama anjing, ini nggak tahu ya pendapat pribadi aku. Kalau anjing dia tuh lebih setia, benar nggak sih? Iya. Lebih setia. Kalau kucing itu kadang kita tinggal gitu terus dia udah kabur kemana. Kalau anjing dia disuruh pergi bentar pasti udah balik. Apalagi kalau udah tinggal lama dia benar-benar nungguin gitu. Kamu memang suka pakai baju hitam-hitam gitu dari dulu? Atau ini kebetulan? Hitam tuh membuat aku kan memang warna netral, tapi sebenarnya kalau aku pribadi aku tuh lebih suka warna kuning, warna ungu, warna merah kayak gitu. Tapi lebih ke kuning sih karena kuning itu kan warna apa ya?
bright gitu. Ya. Jadi kayak apa ya? Kayak ceria aja gitu. Dan menurutku melekat banget sama karakter aku. Cuma kalau kayak semuanya lagi berarti ada. kamu ceria orangnya ya? Iya. Kok beda banget ya sama lagunya ya? Lagunya kan kayak apa namanya dark, terus habis itu gothic gitu. Enggak sih, aku pikir kamu itu gitu loh. Aku pikir dia suka melihara jimat-jimat. Kucingnya suka yang kucing yang hitam-hitam. Oh my god. Tapi memang di kehidupan asli sama di atas panggung itu aku ngerasa banget aku sangat berbeda sih. Ya? Beda banget. Tadi kan kita juga udah coba perform kan, terus kamu asik banget gitu, dia bener-bener beda. Kayaknya tadi waktu kita ngobrol kayaknya apa cute banget gitu. Ini kok sangar ya. Wow. Gitu. Jadi tak pikir kamu suka pelihara kucing hitam, pelihara yang wici gitu, wici. It's the giveaway time. Hai guys, saatnya untuk bagi-bagi hadiah. Wow. Untuk bisa mendapatkan buku ini gampang banget. Kalian hanya subscribe, lalu like, dan tentunya komen di official channel saya, yaitu Official Piu Channel. Komen yang terbaik nanti akan saya pilih. 10 pemenang akan mendapatkan buku ini. Maka oleh karena itu segera subscribe, like, komen, dan share channel Official Piu Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam harmoni. Kita sama-sama dari Surabaya, ya. Kita sama-sama dari Surabaya. Terus kalau aku sih memang udah merantau sama teman-teman Padi itu, bukan merantau sih, kita udah pindah ya. Pindah itu udah ya pas waktu awal Padi jalan. Terus itu kita udah paling di Surabaya emang pas lagi ada acara, terus pas lagi emang lagi kangen-kangen sama keluarga. Kalau kamu masih di Surabaya? Masih. Enak loh Surabaya. Surabaya. Kamu suka makanan apa? Aku tuh paling suka penyetan pinggiran tuh udah paling the best, sama rawon sih aku paling suka. Mak Yeye. Suka nggak Mak Yeye sama sebenarnya nggak begitu suka sih. Kenapa gak suka sama Yeye? Soalnya kita suka. Soalnya aku kan ini kan channelku kan, jadi aku suka kuliner. Karena aku suka makanan Surabaya kan. Nah, salah satu yang bakal kita ini tuh Mak Yeye. Tapi aku pengen tahu kenapa dia. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Mas. Kenapa Mak Yeye nggak suka, kenapa? Sorry to say, kayak menurutku Mak Yeye ya gitu aja sih. Ya iya, cuma gitu doang. Sambal sama apa namanya, sama lauknya tempe. Terus habis itu ada kayak ikan gitu. Aku paling suka sih penyetan, apalagi penyetan ayam ya. Apalagi ditambah terong. Aduh, itu apalagi. Lawon itu aku paling suka. Hangat-hangat gitu ya. Ngumpul-ngumpul. Terus kalau yang lain? Selain itu yang penyetan di Surabaya sukanya apa? Surabaya ya, selain itu Kan semua suka sih ya pasti ya. Iya, kalau di Surabaya tuh menurutku bahkan makanan pinggiran pun tuh enak banget gitu. Iya. Kita nemu di mana? Aku pernah bilang gitu. Benar. Iya kan? Benar Mas. Dan terkenal banget Surabaya tuh makanannya emang benar-benar enak dan murah. Iya. Itu karena apa? Karena mereka kalau jual, kalau masak itu benar-benar tulus. Jadi benar-benar, aduh masaknya itu benar-benar, kalau ibaratnya kamu ambil deh gitu loh, ibaratnya gitu. Jadi apa semua itu benar-benar mereka passion gitu loh, benar masaknya. Enggak sih? Ya, jadi mereka nggak mikir mau, kadang masih murah-murah kan makanan Surabaya. Gitu. Jadi ya nggak salah kalau kita selalu kangen. Kuliner di sana, rindu. Tapi memang Surabaya tuh tempat paling nyaman untuk berpulang sih kalau menurutku. Kita habis lama di luar gitu, luar Surabaya. Merantau gitu kan. Habis itu kan, aduh ini yang kangenin, kita pulang Surabaya terus makan. Ya. Walaupun nggak makan, paling cuman apa putar-putar kita ingat, oh iya waktu di, apa kita dulu gini kita SMA-nya di sini itu udah seneng gitu. Kamu masa SMA-mu fun nggak? Fun Mas. Yang pasti fun ya, apalagi kalau bolos bareng temen. Iya, ketahuan. Fun lah pasti. Kamu setahun berapa kali bolos?
Tidak terhitung. Maaf ya Bu Guru. Ini dia. Waktu SMA kamu udah aktif nyanyi, udah. Aku tuh aktif nyanyi udah mulai dari kelas 3 SD sih, memberanikan diri gitu. Dulu TK tuh aku ikut apa sih kayak lomba nari-nari lagu Arab gitu-gitu kan. Nah, mulai dari situ tuh kayak kok aku bisa nyanyi gitu ya. Ya udah deh aku beraniin nyanyi di kelas 3 SD dan di kelas 4 sama 5 itu aku ikut lomba apa sih? Samro tuh Samro, iya. Samro dan aku jadi lead vokalnya gitu. Ya alhamdulillah juara 1 sama juara 2 gitu. Juara 2, terus ikutan lomba penyanyi vokal pop itu juga juara 2 gitu. Akhirnya dari situ kayak oke, kayaknya memang passionku di sini gitu. Kenapa enggak kalau nggak dilanjutin gitu kan. Akhirnya sampai sekarang, bahkan lulus SMA pun aku pernah jadi penyanyi kafe reguler gitu. Karena menurut aku pengen cari pengalaman aja sih selama setahun, dan ya alhamdulillah berjalan dengan lancar sih gitu. Habis itu baru ketemu itu karirnya itu dari situ ya. Begitu. Nih, Papa sampai sekarang tuh pemain keyboard. Jadi kita tuh terinspirasi dari orang tua. Dari keluarga. Jadi ibaratnya udah environment musikalnya tuh udah ada dari rumah. Emang itu sih emang yang bentuk kita ya. Kadang kita tanpa kita sadar, walaupun nggak dipaksa. Kadang kita nggak dipaksa untuk belajar gini, tapi pasti lambat laun kita pasti nyerap gitu semua. Jadi seneng dong ya, berarti kamu melakukan hobi yang kamu sukai, terus habis itu alhamdulillah. Terus dapat dukungan juga dari kakak sama adik. Kakak kebetulan memang dulu tuh dia punya band post hardcore dan dan sekarang dia jadi songwriter. Adikku sendiri juga nyanyi. Jadi cowok semua. Kakakku kan kakak aku cowok, adikku cewek. Nah, adikku ini dia memang nyanyi dan dia juga ini bisa nulis lagu gitu, dan sekarang dia lagi struggle buat bikin album, which is dia nulis itu sendiri gitu. Nulis itu sendiri. Cewek padahal ya. Cewek. Jadi terus dia juga nyanyi juga. Dia nyanyi juga. Apa nama bandnya? Iya. Dia solo sih. Oh solo. Solo. Post hardcore gitu juga. Kakakku itu kalau itu. Oh kalau adikmu? Kalau adikku enggak, dia solo aja. Oh solo aja. Gitu. Jadi enak ya, jadi satu keluarga, jadi ini semua saling support, terus habis itu juga kesenangannya juga sama. Alhamdulillah. Kayaknya kalau aku solo kotuk. Kamu tahu solo kotuk? Solo kotuk. Nggak tahu solo kotuk itu apa ya? Nggak tahu dari itu bahasa-bahasa yang nggak ngerti gitu. Kalau Mas Pio sendiri kayak mulai berkarir gitu udah dari kapan sih kalau boleh tahu? Aku kepo nih Aku sama kayak kamu. Dari kecil aku itu udah terbiasa musical environment gitu ya. Jadi ibu aku, mamaku itu kan dari gereja kan, suka main organ. Terus habis itu paduan suara, terus latihan di rumah. Nah itu kebiasaan. Nah di samping itu di rumah itu selalu dengerin musik. Musik itu zaman dulu itu ya kayak Beatles, kayak Plus Queen dan segala macamnya. Terus baru kelas 5 SD aku beli kasetku yang pertama itu judulnya Led Zeppelin. Led Zeppelin, The Best Led Zeppelin, yang di situ ada gambarnya Jimmy Page, gitarnya Led Zeppelin, pegang gitar. Dari situ udah ketanam, dari SD udah pengen kayak Led Zeppelin gitu. Ya udah akhirnya terus baru belajar gitar pertama kelas 2 SMP. Setelah itu baru SMA main gitar elektrik, seterusnya gitu. Udah main di kampus aja. Baru di kuliah di kampus baru ketemu sama teman-teman. Dan sekarang menjadi legend pemirsa. Siapa yang nggak tahu Mas Pio? Ini yang yang paling serem ini ya. Aduh, amin ya Allah, amin. Waduh, ajaib banget ya pokoknya. Amin ya Allah, amin. Tapi itu bisa sampai di Times Square gitu kan, rasanya gimana sih? Kalau aku yang pasti ikut bangga ya, meskipun di sini posisiku adalah
future artist. Ya, ya. Ya aku ikut menyanyikan, maksudnya gimana ya, aku Tapi jadi because of that single kan. aku Iya. jadi bagian dari lagu itu tuh aku bener-bener bahagia, jadi ikut bangga gitu loh. Gitu. Bahkan aku sendiri juga kayak nggak nyangka why Virginius pick me gitu. Tapi kayak ya alhamdulillah Ya, sih aku sih mereka percaya bahwa semua itu memang ada, ya memang udah digariskan kan. Kenapa harus Zara yang harus nyanyiin lagu itu? Habis itu ada apa namanya, ada elemen latinya di situ kan. Kenapa? Kan kita nggak pernah tahu. Itu semua jawabannya kita nggak pernah tahu. Sama seperti kita juga, kita bisa ketemu di sini juga nggak tahu kan. Iya benar. Kayak semuanya tuh udah diatur gitu. Iya. Aku bahkan kayak pas ini aku dapat WhatsApp dari kakak gue. Sarah, ini nanti kamu besok rehearsal ya sama Padi. Hah, serius nih? Aku sampai, Kak, ini serius Kak? Ya iya serius, masa bohongan? Kayak aduh. Tapi emang dari dulu aku emang request, pokoknya pengen banget kita collab sama Virginius sama Sarah. Terima Ya. kasih Itu- sudah dipercayakan. Waduh. Jadi pokoknya inilah. Jadi musik kita jadi luas kan. Iya, benar. Itu. Jadi kita bisa main sama Sarah itu udah keren. Kolaborasi kali. Iya, gitu garap. Pasti. Ayo. Ih, Kita mau lanjutin banget, ya. mau Kita banget. lanjutin ya. Mau banget. Siap. Aduh. Oke, kita udah ditungguin. Kita lanjut lagi next time ngobrol-ngobrol bareng sama Zara Fajira. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Di dalam buku Piu, Life, Passion, Dreams, and His Legacy, di situ ada banyak cerita menarik tentang pengalaman hidup saya. Dari saat saya masih kecil, pertama kali saya mengenal musik, sampai saya belajar gitar untuk yang pertama kali. Sampai akhirnya saya melanjutkan sekolah, kuliah, dan akhirnya saya lulus, dan akhirnya membentuk band Padi. Di dalam perjalanan membentuk Padi tersebut, banyak pengalaman-pengalaman menarik juga seputar perjalanan karir Padi. Sampai akhirnya dalam karir itu kita mendapatkan banyak sekali pengalaman yang membuat kita tetap bertahan, kita tetap survive, dan kita tetap memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Komen yang terbaik akan mendapatkan giveaway buku Life, Passion, Dreams, and His Legacy. So, segera subscribe official View Channel.